Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Binasya Pratiwi. Saya berasal dari UPPJJ UT Surabaya, Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 053-811-058. Di sini, saya akan mengerjakan tugas 2 praktek mata kuliah pemrograman berbasis desktop dengan kode mata kuliah MSIM 4301. Berikut soalnya. Pada tugas praktik 2 kali ini, kita diperintahkan untuk bisa mengimplementasikan array atau string dalam metode dan mampu mengimplementasikan struktur keputusan if, switch, case, nest, if, for each, while, and while. Dan kita diperintahkan untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di restoran makanan. Ada input menu restoran, pemesanan, hitung total biaya, mencetak struk pesanan, manajemen menu aplikasi. Selesai. Berikut proses coding dan penjelasannya di akhir video. Baik, di sini saya buat kelas menu, di mana di dalamnya itu ada private string nama, private string private double harga, private string kategori. Kenapa saya menggunakan private? Ini tidak bisa diakses dari luar kecuali menggunakan getter dan setter atau getter atau setter. Nah, di sini di bawahnya juga saya membuat menggunakan constructor. Pada method public menu, ini ada this nama yang sama dengan nama, di mana ini objek, ini nanti nilainya. Objek, ini nilainya. Ini objek juga dan ini nilainya. Terus di sini saya juga membuat getter dan setter. Getter dan setter di sini itu berfungsi untuk mengambil get nama, get harga, get kategori, dan mengubah nilai atau setter ini tadi, mengubah nilai dari nama menunya nanti harga dan kategorinya. Sama seperti yang di bawah. Lalu di sini saya juga membuat method tampilkan untuk menampilkan informasi menu ke layar nanti di outputnya.
Baik, di sini saya memanggil import Java Adil O'Reilly's, yaitu untuk menyimpan daftar menu dan pesanan secara dinamis, bisa menambah atau menghapus data kapanpun. Kemudian ada import Java Adil Scanner di sini untuk membaca input dari menu, misal seperti menu. Terus di sini saya juga membuat kelas main, di mana O'Reilly's ini tadi berisikan daftar menu. Lalu di sini saya juga membuat method void main untuk menginisialisasi menu awal. Ini digunakan untuk menampilkan daftar-daftar menunya. Pada menu utama, saya menggunakan perulangan while true. Perulangan while true ini untuk supaya program ini berjalan sampai pengguna atau user memilih untuk selesai atau keluar. Ini keluar, opsi ini nanti keluar. Di sini saya juga menggunakan perintah if. Fungsinya itu untuk jika memilih pilihan satu, maka itu memilih opsi pesan makanan. Maka jika memilih dua untuk manajemen menu. Dan maka jika pilihan tiga itu untuk keluar. Maka di sini pakai perintah klik. Lalu akan di sys out, nanti outputnya akan keluar terima kasih. Maka kalau salah menginput nomor selain angka 1, 2, dan 3, nanti akan keluar pilihan tidak valid. Silahkan coba lagi. Berikutnya adalah saya juga membuat metode untuk menampilkan daftar menu berdasarkan kategori. Saya menggunakan atau menampilkan metode yang berisikan tampilkan menu. Saya sys out menu makanan untuk menampilkan menu makanan. Saya menggunakan perulangan for each untuk menu yang memanggil daftar menu di atas tadi. Jika memilih menu makanan akan menampilkan menu makanannya. Begitupun menu minuman. Perulangan ini berlaku jika memilih menu minuman akan menampilkan menu minuman yang ingin dipesan. Berikutnya adalah metode untuk pemesanan. Di sini saya membuat metode untuk pemesanan, yaitu pesan makanan. Ini namanya pesan makanan. Di dalamnya ada array list string pesanan dan array list integer jumlah pesanan. Kemudian nanti akan menampilkan menunya. Nah, ini itu untuk menyimpan nama menu dan jumlahnya secara sejajar. Kalau saya sys out, silahkan masukkan nama menu yang Anda pesan dengan ketik selesai untuk menyelesaikan pesanan. Di sini saya juga menggunakan pulangan while true, itu digunakan supaya pengguna bisa memesan lebih dari satu menu ketika mengetik selesai, maka loop akan berhenti. Jika seperti tadi, jika menu masih ingin memesan lebih dari satu menu, maka akan scanner next line akan ke opsi berikutnya. Jika menginput selesai, maka akan berhenti. Di sini juga boleh ya, false untuk menampilkan jumlah. Jika salah memasukkan opsi atau pilihan menu, maka menu tidak ada. Jika di sys out nanti tampilan outputnya menu tidak ada, silakan coba lagi. Di sini untuk memanggil data dan cetak struk pesan yang isinya pesanan dan jumlah pesanan. Di sini saya juga membuat method untuk menghitung total biaya dan mencetak struk. Di dalamnya ada array list string pesanan, array list integer jumlah pesanan, tipe data string dan tipe data integer. Tipe data double untuk total biayanya nanti sampai ini biaya pelayanan yang sudah ada di soal tadi. Kemudian ini untuk membuat struk pesanannya. Maka sys out penuhin struk pesanan Anda. Di sini saya juga menggunakan perulangan for. Perulangan ini berjalan sebanyak jumlah pesanannya. Dan loop untuk mencari harga yang dipesan. Loopingnya ini, perulangan ini itu untuk mencari harga yang dipesan. Yang ini, harga. Di sini saya juga membuat struktur keputusan if untuk diskon dan penawaran beli satu gratis satu minuman. Saya juga menggunakan perintah if. Itu gunanya jika total biaya lebih dari 100.000 maka akan mendapatkan diskon. Dari total biaya tadi diskon 10%. Ini 10% ya. Nanti outputnya akan seperti ini. Dan di sini saya juga menggunakan perintah if untuk jika total biayanya lebih dari 50.000 dan minuman, maka total biayanya itu sama dengan minim harga minuman. Ini untuk penawaran gratis satu minuman. Ini untuk pajaknya sama dengan total biaya kali 0,1 10%. 20 untuk total akhir. Di sini juga ada sys out. Total biaya nanti struknya masih di dalam struk. Kalau sudah, saya kasih terima kasih atas kunjungan Anda. Berikutnya saya membuat metode untuk struktur manajemen menu. Saya membuat metode manajemen menu dan di sini ada perulangan while. Mengapa? Karena setiap memilih ini yang selalu akan ada perulangan. Perulangannya seperti apa? Jika pilihan satu, maka yang muncul adalah tambah menu. Maka jika pilihan dua, yang keluar adalah ubah harga menu. Pilihan tiga, hapus menu. Dan pilihan empat, itu kembali ke menu utama. Diakhiri dengan klik. Jika menginput nomor selain 1, 2, 3, dan 4, maka akan muncul pilihan tidak valid. Disuruh untuk mencoba lagi. Berikutnya, saya membuat metode untuk menambahkan menu. Ini tambah menu, sys out, nama menu. Nama menunya apa, tinggal ketik. Kemudian scanner next line ini untuk berikutnya, kayak nge-next gitu. Naik next. Halaman berikutnya ada
Jika makanan dan minuman sudah ditambahkan, maka menu berhasil ditambahkan. Sini saya juga membuat method untuk mengubah harga menu. Saya memanggil tampilkan menu, maka this is out. Seperti yang atas tadi, jika sudah memperbarui harga yang baru, pelanggan atau pengguna harus mengkonfirmasi dengan mengetik ya atau tidak. Lalu di scan of next line, jika harga sudah berhasil diubah. Jika dibatalkan, maka perubahan dibatalkan. Apabila salah dalam input, keluarnya nomor menu tidak valid. Berikutnya, saya membuat method untuk menghapus menu. Hapus menu, saya juga memanggil tampilkan menu untuk menampilkan menunya. Kemudian, saya sys out, masukkan nomor menu, menu yang mau dihapus, kemudian next line. Jika sudah dipilih, pengguna harus mengkonfirmasi ya atau tidak. Kalau menghapus menu kan ini kan ya, pemiliknya. Untuk manajemen menu, untuk pemiliknya, bukan pengguna, maaf. Jika jadi menghapus menu, maka ketik ya, otomatis menu berhasil dihapus. Jika tidak, maka otomatis penghapusan dibatalkan. Apabila salah dalam menginput, otomatis nomor menu tidak ditemukan, disuruh masukkan ulang. Berikutnya kita buktikan terlebih dahulu. Kita run. Nah, misalnya saya mau memesan makanan dan minuman. Saya memilih bakso spesial. Salah, maaf. Bakmi spesial. Nah, ini kan saya tadi salah ya. Jadi menunya itu tidak ada, silakan coba lagi. Seperti yang ada di atas. Jumlahnya 1, es jeruk 1, selesai. Maka akan seterusnya seperti ini. Es jeruknya tidak masuk, maaf. Saya mau memesan tadi supaya mendapatkan gratis minuman, maka harus lebih dari 50.000. Saya pesan rendang 1 dan kopi walik 1. Selesai. Nah, penawaran terkininya ini, maka kopi waliknya digratiskan. Karena sudah lebih dari 50.000, penawaran gratis 1 minuman. Supaya mendapatkan diskon, pembelian harus lebih dari 100.000. Misalnya kita pesan 3 bakar 3 es gold 3 kopi walik 3 selesai. Nah, karena lebih dari 100.000, ini totalnya 168.000, maka mendapatkan diskon 10%. Dan penawaran gratisnya juga, karena lebih dari 50.000. Untuk pembuktian manajemen menu, ini sebagai pemilik restonya. Ketik 2. Misalnya, saya memilih mengubah harga menu. Ketik 2, saya mau mengubah bakmi spesial. Berarti tinggal ketik saja nomor 1. Harganya ini dari 25, saya ubah jadi 30.000. Enter. Nah, di sini ada konfirmasi terlebih dahulu ya atau tidak. Saya mau ubah berarti iya. Kembali ke menu utama untuk mengecek harganya. 1. Nah, bakmi spesial sudah berubah harganya dari 25.000 menjadi 30.000. Sekian tugas praktek yang sudah saya kerjakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.